Nah, di sini ada 1 ditambah 2 tambah 3 tambah seterusnya sampai 2020. Bagaimana cara ngerjakannya? Apakah perlu dihitung satu-satu nih? Hah? Nggak perlu ya? Nah, caranya gimana? Misalkan kita cari angka yang sederhana dulu. Misalkan kita tambahkan 1 sampai 4 misalkan ya. Nah, kita bisa menambahkan cara cepatnya gimana ini? Caranya dengan bisa dipasangkan awal dan akhirnya ya. Awal dan akhir 1 dan 4 berapa? 5 ya. 2 dan 3 juga 5. Nah, sehingga bisa kita hitung 2 kali 5. Di mana 2 itu merupakan jumlah pasangan. 1 sampai 4 kan ada 2 pasang ya. Kemudian 5 itu adalah jumlah ketika awal dan akhir dijumlahkan. Nah, itu nilai pasangannya. Oke, kalau ada 1 sampai 2020 berarti kita bisa menghitung 1 tambah 2 tambah 3 dan seterusnya sampai tambah 2000. Halo? Ini tadi suaranya enggak masuk ya. Baik, saya ulangi lagi. Kalau 1 tambah 2 tambah 3 sampai tambah 2009 2020 bisa kita jumlahkan awal dan akhirnya. Yaitu berapa? 1 tambah 2020 yaitu 2021 kita kalikan dengan apa? Kita kalikan dengan jumlah dari pasangannya. Nah, kalau 4 itu ada 2 pasang. Kalau 2020 berarti ada berapa pasang? Ada 1010. 10. Nah, sehingga karena ada salah satunya yang 0 ini kalau kita kalikan maka satuannya tadi apa? Satuannya pasti jawabannya adalah yang A. Gampang nomor 1 karena nomor 1 biasanya memang mudah-mudah ya. Oke. Sekarang kita coba. Sekarang nomor 2 nih. Ini soal nomor 2. Bilangan 3,31212121 dan seterusnya nanti akan dapat kita tulis dalam bentuk A per. Cara mencari A dan B tersebut. Ada yang bisa ini? A per B. Nah, gimana ini caranya? Ya, kalau misalkan 3,3333 sudah tahu ya. Ini kan polanya pola 1 nih. Ini berapa per berapa ini kalau seperti ini? Berapa? 3,3333. Berarti artinya berapa Nana? 3,333333. Berapa per berapa? Ya, kalau sederhana ya 3,333 misalkan ini kita anggap A misalkan ya. Maka kita bisa nanti menghitung yaitu 10A kita kurangi dengan 1A karena polanya 1. Sehingga kalau 10A menjadi 3,3333 sedangkan 10 A-nya per adalah 3. 3,333. Kalau kita kurangi ini menjadi berapa? Ini 10 kurangi A menjadi 9A. Yang ini 33 kurangi 3. Jawabannya adalah berapa? 30 ya. Sehingga di sini A adalah 30 per 9. Ya. Atau disederhanakan menjadi 10 per 3. Itu misalkan sederhana atau satu pola. Kalau misalkan misalkan dua pola. Misalkan saya punya 2,3. 232323. Nah, coba siapa yang tahu ini berapa per berapa? 2,3232323. Nah, kalau berpola 2 ini anak-anak gimana caranya berarti? Kita kalikan saja ini dengan ini kita anggap sebagai A, yang ini kita kalikan dengan 100A. Nah, berarti kalau kita cari ini 100A menjadi berapa? Menjadi 232,3232 dan seterusnya
Kita kurangi dengan apa, Pak? Kita kurangi dengan misalkan dengan apa? 10A atau A ya bisa ya. Oh ini A bisa. Nah, yaitu menjadi 2,3232 dan seterusnya. Lalu kalau kita kurangi ini nanti menjadi 100 dikurangi A menjadi berapa? Menjadi atau gini aja. Nah, kita cari cara yang mudah. Nah, saya ganti. Nah, di sini kita kalikan saja ini ya. Misalkan dengan 10A ini bisa ini. 10A nanti menjadi berapa? Menjadi 23,2323 dan seterusnya. Lalu di sini akan kita kurangi dengan berapa? Wah, tetap 100A ya. Atau ini awalnya 2 ya. Wah, yang tadi aja wis. Baik. Nah, tadi 100A nanti menjadi 232,3232 dan seterusnya kita kurangi dengan misalkan kita A gitu kan ya. Hanya kan 2,3232 dan seterusnya. Kalau kita kurangi menjadi 99A yang ini menjadi 230 sehingga hanya menjadi 230/99. Ini contohnya. Nah, lalu bagaimana dengan misalkan 3,31 di sini polanya tidak langsung terbentuk. Jadi setelah koma masih ada satu angka ini anak-anak. Gimana caranya berarti? Caranya adalah dengan, nah kita cari tahu dulu ya. Jadi pola pertama dengan pola berikutnya. Nah, kan kita cek misalkan ini kita tahu 3,312121. Nah, di sini polanya kan 12 ini ya, 12, 12, 12 dan seterusnya. Maka kita akan cari di sini, nanti akan kita tentukan, kita cari panah di sini dan panah di sini. Artinya di sini pertama kita akan kurangi 33121,12 dan seterusnya. Nanti kita kurangi dengan sebelumnya yaitu 33,12 dan seterusnya. Intinya belakangnya kita buat koma yang sama karena nanti menjadi bilangan yang tidak berkoma. Nah, yang pertama ini 3121 koma di sini berarti komanya pindah berapa angka ini? Coba kita hitung ya. 1 2 3. Ya, pindah 3 angka. Berarti itu 4 ya. 1 2 3. Ini loh ya, kan komanya di sini. 1 2 3 ya. Jadi pindah 3. Artinya ini adalah 1000A. Yang bawah ini tiganya adalah 33,12 ya. Berarti cukup 1A ya atau 10A ya, 10A karena pindah 1 koma. Nah, kalau kita hitung maka di sini ada 1000A kurangi 10 maka ada 990A. Berani dikurangi karena belakangnya sudah sama habis ya. Sehingga 33121 kita kurangi dengan 33. 1 kurangi 3 berapa? Berapa itu? Hah? 8. 8. Ini duanya tinggal berapa duanya ini? Tinggal 1. Berarti berapa di sini? 8 lagi. 8 lagi. Terus yang ini tinggal 0. berapa? Tinggal 0. Terus ini 33. 33. Oke, ada pertanyaan? Ada pertanyaan anak-anak? Sampai sini dulu ada pertanyaan? Tidak ada. Apakah Pak, tolong diulangin lagi, Pak. Aku oh, diulangin lagi. Oke, coba Pak, saya ulangi lagi. Itu satunya kebanyakan, Pak. Oh, satunya kebanyakan. Oke, kita ulangi lagi ya. Yang di sini contohnya akan saya hapus juga. Jadi biar nanti tidak tidak apa? Tidak membingungkan. Jadi kan ini hanya contoh tadi ya. Nah, oke, saya hapus semuanya biar kamu tidak bingung. Kita akan ulangi. Nah, di sini kita akan atau saya tulis lagi agar lebih besar 3,3121212122. Lalu kita akan menandai
pada awal adanya pola dan adanya pola. Nah, apa tujuannya? Nanti yang kedua ini akan kita hitung sebagai bilangan yang dikurangi. Jadi komanya akan pindah ke yang sini. Nah, maka pindah berapa ini? 1, 2, 3, betul ya? 3 ruas ya. Berarti kalau 3 ruas itu kita akan anggap dia adalah 1000 A. Maka komanya pindah 3. 1, 2, 3. Menjadi berapa? 3, 3, 1, 2, koma. 1, 2, 1, 2, dan seterusnya. Oke, ada pertanyaan? Tidak ada. Lalu berikutnya komanya akan kita pindah ke pola yang terbentuk pertama kali. Nah, komanya berarti pindah 1 ya. Kalau pindah 1 berarti kita adalah 10A. Sebentar, audio saya. Pak, suaranya sekarang nggak ada. Ya, sebentar. Oke, apakah suaranya sudah jelas? Apakah suara saya kedengaran, anak-anak? Udah. Oke, udah ya. Berarti berikutnya itu satu koma saja pindahnya. Jadi 10A. Nah, 10A itu berapa? Yaitu 33,1212 dan seterusnya. Sampai sini ada pertanyaan? Lalu kita apakan anak-anak? Kita kurangi ya. Kita kurangi nih sehingga 3279. ulang lagi nih. Berarti 1000 A kurangi 10 yaitu 990 A. Oh, yang tadi keliru berarti hitungannya ya. Ini kita nanti karena komanya belakang itu sudah sama, berarti kalau kita kurangi habis ya. Maka 2 kurangi 3 berapa? 9 ya? Ya, 9. Ini tinggal 0 kurangi 3 jadi itu 7. Ini 2, ini 3. Maka 2, 3, 7, 9. Sehingga A-nya itu adalah 3, 2, 7. 32, Pak, bukan 23. Oh iya, 3, 2, 7. Suaranya hilang, Pak. Aduh, sebentar anak. Suaranya kok hilang terus ya? Ada kendala, rupanya alatnya sedang trouble ini. Oke, Nana, apakah ini bisa disederhanakan sekarang? 3279 dan 99 sama-sama bisa bagi berapa ini angka ini? 3. Bagi 3 ya, bagi 3. Oke, sehingga 3279 dibagi 3 berapa? Berapa yuk? 3279. Ayo silakan dihitung. Dibagi dengan 3. Berapa? Berapa? 1093. Lalu 99 dibagi 3 berapa, Nana? 33. 33. Apakah bisa disederhanakan lagi? Susah ya, enggak bisa ya, bagi 3 enggak bisa karena penjumlahnya bukan 3 ini. Bagi 9 juga tidak. Baik, jadi jawabannya untuk soalnya atau untuk pecahannya adalah 1093 per 33. Nah, kalau ini kita ibaratkan dengan A per B, maka A plus B-nya itu adalah 1093 tambah 33. Ya, penjumlahan ya ini ya. Dijumlahkan ya. Berapa jawabannya? 1126. 1000
126. Wah, ini tidak ada jawabannya. Apakah saya ada yang salah di sini? Coba dilihat anak-anak. Nah, ini 1000 kurangi 10 kok 99 ya? Oh iya, ini seharusnya berapa? 990 ya. 990. Gini ya. Berarti ini dibagi 3 adalah 330 ya. Sehingga di sini ditambah dengan 330 ya. B. Maka 3 ini adalah 3 2 4 1 ya. Berarti jawabannya adalah yang B. Wah, tadi kesalahannya berarti 1000 kurangi 10. Tadi saya tulis 99. Seharusnya 990. Oke, ada pertanyaan? Tidak ada. Nah, kalau tidak ada pertanyaan, coba ini kuisnya. Saya punya angka baru, tunjukkan ini nanti pecahannya berapa ya. Misalkan saya punya 4,421 21 dan seterusnya. Nah, coba dihitung sebentar. Nah, ini berapa per berapa, Nana? Silakan dihitung pelan-pelan dulu. 4,421 dan seterusnya. Kalau dihitung jadi pecahan berapa per berapa. Ya, silakan dicoba dulu. Sudah ketemu? Berapa? Aduh, udah ada yang jawab. Silakan jawab dong. Ya, silakan ya, ada yang mau jawab berapa hasilnya? Oh, ada di kolom chat ternyata. Angel sudah menjawab. Oh, hanya Angel dulu. Oke, kita coba ya. Kita akan membahas yang ini sekarang. Kalau kamu punya jawaban, silakan ditaruh di chatnya. Maka di sini sama seperti yang tadi ya, kita kalikan 1000. Misalkan kita buat 1000A, nanti akan ketemu 4421,2121 dan seterusnya. Kemudian kita kalikan lagi ini A-nya dengan 10 sehingga ketemu 4,2121 dan seterusnya. Lalu kita kurangi nih karena komanya yang di belakang itu sudah sama maka hilang. Sehingga di sini 1000A dikurangi 10 adalah 990A. Sedangkan di sini 4421 kita kurangi 4 yaitu 441 ini 7 ya. Nah, seperti itu. Ada pertanyaan? Tidak ada? Tidak ada ya. Nah, sehingga A-nya berapa? Sehingga A-nya adalah 44 berapa? 4417 ya. 4417 per 990. Nah, berapa itu 4413 4417 per 990? Kalau kita sederhanakan jadi berapa? Sebentar, saya hapus dulu yang ini. Jadi 1459. Ya. Jadi di sini maka A-nya menjadi 4417 per 990 atau kalau kita sederhanakan maka bisa dibagi apa ini? Bisa bagi 3 ya. Maka 4417 dibagi 3 akan ketemu berapa? Atau saya ada salah hitung kan anak? Bentar.
Oke, jadi jawabannya 4417 per 990 ya. 1459 per 330. Hah? 1459 per 330. 1459 per 330. Ya, betul. Nah, itu jawabannya. Kita lihat di chat. Oh iya, ini sudah ada yang menjawab. Ada Matthew, ada siapa lagi? Muhammad Ryan dan Angel. Oke, gitu caranya ya. Jadi sangat mudah. Bapak salah, itu harusnya 4317 yang Oh iya, 995 ya, itu. ya, keliru tiganya karena tadi tidak dikurangi. Oke. Oh ini juga yang bawah ya. Pak, yang satu jawabannya apa? Kenapa? Nomor 1 jawabannya yang A. Ya, nomor 2 jawabannya yang B. Kemudian ada kuisnya, jawabannya adalah yang ini. Satu berapa tadi? 1459. Oke. Kita lanjut sekarang nomor 3. Nah, panjang 2 kali salah hitung ya. Wah, mungkin sedang kecapean ini. Oke, nomor 3 ini. Tahun 2020 itu hari Minggu pertama terjadi pada tanggal 5 Januari. Tentukan berapa jumlah hari Minggu dalam 1 tahun di 2020. Ini termasuk tahun apa anak 2020 ini? Ini termasuk tahun kabisat di mana jumlah harinya berapa dalam 1 tahun itu? 366 hari ya. Nah, jadi nanti penambahnya di 29 Februari tahun 2020. Nah, di sini ditentukan di awal kita diberi informasi ini. Tahun 2020 hari Minggu pertama terjadi pada 5 Januari 2020. Tentukan berapa jumlah hari Minggu dalam 1 tahun 2020. Gimana berarti caranya? Ya, kita tentukan ya. Jadi kalau sampai tanggal 5 berarti tanggal 1, 2, 3, 4, 5. Ini kita nanti tidak masukkan dalam hitungan. Kenapa? Karena tanggal 5-nya itu pas di hari Minggu. Nah, berarti nanti kita menghitungnya mulai tanggal berapa, anak? Mulai tanggal 6 Januari 2020 sampai tanggal berapa? 31 Desember 2020. Nah, nanti kita hitung di mana nanti pola pertama berarti setelah tanggal 5 pola pertama berarti hari apa? Kalau tanggal 5 hari Minggu, maka tanggal 6 itu hari Senin. Artinya dalam waktu atau selang 7 hari nanti hari Minggunya ada di bagian akhirnya ya. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggunya di sini. Artinya kalau ada pembagian 7 hari, maka nanti pasti ada 1 hari Minggu. Betul enggak? Iya. Nah, dengan demikian maka apa yang akan kita lakukan ini berikutnya? Yuk, apa yang harus dilakukan berikutnya? Menghitung apa yuk? Menghitung sisa hari. Nah, sisanya berapa sisanya? 366 kita apakan? Kurangi berapa? 5 hari menjadi 361 hari. Nah, lalu kita apakan dibagi 7 untuk mencari apa? Mencari berapa minggu? jumlah minggu tersisa ya. Maka 361 kita bagi dengan 7. Nah, berapa hasilnya? 51 ya. 361 kita bagi dengan 7. Maka 5 35 nanti di sini 1 kalikan 1, maka di sini 7, maka sisanya adalah berapa 4 ya? 4. Artinya berarti ada 51 minggu tambah 4 hari. Sisanya 4 hari kira-kira sampai di hari Minggu tidak?
Tidak, karena sisa 4 hari itu adalah hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Berarti jumlah minggu semuanya, Adalah jumlah 51. total, Nih, loh, kok 51? 52 kan yang ditanya jumlah total ini cuma dapat 5. Iya, betul sekali. Maka jawabannya 51 ditambah 1. 52. Dari mana satunya? Yaitu minggu pertama yang sudah disebutkan di tanggal 5 Januari 2020. Maka jawabannya D. Bagaimana, betul? betul. Betul ya, begitu ya. Gampang sebenarnya ya. Nomor 4, oh gampang sekali ini ya. Berarti 50% kita ubah dari pecahan biasa jadi berapa? Pak, Mas. Ya, 50% kalau dijadikan pecahan biasa jadi berapa, Nana? 50/100. 50/100, sederhanakan lagi, sederhanakan lagi. 1 1 per per 2. 2. 60% sederhanakan. Berapa? 3 per 60/5. 3 per 5. Kita 3 per 5. kali 20. 20 bagi 5, 4. 4 bagi 2, 2. 2 kali 3 jawabannya adalah 6. Maka jawabannya yang A. Betul? Betul. Gampang ya. Benul ini. Iya. Ya, tidak perlu banyak dicari. Nomor 5. Susah apa enggak ini? Lumayan, lumayan. Lumayan. Nah, dalam sebuah antrian, Cemi berada di belakang Farah. Misalkan di sini adalah depan, di sini adalah belakang. Lalu kita tulis nih, Cami. Oh sorry, enaknya pakai yang lain aja warnanya. Oke, Cami berada di belakang Farah. Anggap saja Farahnya di sini, Caminya di sini. Lalu Ana berada di antara Cami dan Farah. Farah, Cami berarti di sini adalah Ana. Cami di depan Jini, berarti Cami itu belakangnya ada Jini. Lalu Gobi ada di urutan terdepan. Gobi. Nah, jadi kita tinggal menaruh seperti itu saja. Siapakah yang urutan keempat? Maka urutan 1, 2, 3, 4. Maka jawabannya adalah Cami. Betul? Betul. Betul. Oke, nomor 6. Bisa apa enggak ini? Ya, sebentar. Nah, semangka A berbobot 10 kg. Semangka B berbobot 15 kg. Dua-duanya memiliki kadar air yang sama yaitu 80%. Nah, jadi airnya 80% berarti padatannya berapa berarti? Kalau airnya 80% berarti padatannya berapa persen? Nah, jadi kalau kadar ya, kadar berarti ini ada air, terus ada campurannya. Nah, kita katakanlah padatnya ya. Jadi 20%. kalau semangka itu kan ada bagian yang cair ya, yang kita makan sangat seger kan banyak cairannya. Lalu ada padatannya yang kalau kita itu sebenarnya sangat sedikit. Kalau airnya itu adalah 80%, berarti padatannya 20%. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Tidak. Nah, kalau misalkan semangka ini misalkan terjadi yang namanya penyusutan, anak-anak. Kira-kira nanti yang berkurang itu materi airnya atau materi padatnya? Air. Tentu saja airnya nanti yang akan berkurang sedangkan padatannya tetap. Nah, dari sini kita bisa menghitung ini semangka A. Kalau dia bobotnya adalah 10 kg, kalau saya bagi 2 yaitu 80% dan 20%. Nah, di mana ini adalah air, di sini adalah apa? Di sini adalah padat. Ya, maka berarti kalau 80-20 berarti cairannya berapa? Berapa kilogram? 8. 8 ya, gampang ya. Sehingga padatannya adalah 2 kg. Dengan cara yang sama kita bisa menghitung semangka B. Kalau semangka B itu adalah 15,
kita hitung 80% dan 20%-nya, maka 80%-nya berapa dari 15 itu? Berapa Nana? Berapa yuk? 80% kali 15. Loh, ayo. 12 kilogram, ya di sini 3 kilogram. Kemudian ternyata ya semangka itu A itu disimpan di pendingin sehingga tidak mengalami penyusutan ya, sedangkan B-nya dibiarkan di tempat yang terbuka sehingga menyusut, sehingga nanti bobotnya akan sama dengan semangka A. Nah, berarti kehilangan bobot berapa Nana? Dari 15 ke 10. 5 kilo. 5 gram. Jadi pengurangannya 5 kilo. Itu berkurang di padatannya apa di cairannya? Cairannya. Cairannya ya. Nah, jadi nanti semangka B kehilangan berapa? Kehilangan Kilogram 5 cairan. kilogram cairan ya. Sehingga tinggal berapa cairannya? Sehingga semangka B, kilogram. nah semangka B itu tinggal cairnya itu adalah 7 kilogram, padatnya berapa? 3 kilo. Padatnya 3 akan kilo. tetap 3 kilogram. Sehingga ya persentase kadar air semangka B jadi berapa? Menjadi 3 per 7. kebalik ya. 7/3. 7/3 ya cairannya dulu. 7 per 3. loh kok per 3? Kan kita menghitung 7 per semuanya kan, kalau menghitung persentase kan 7 per 10. Itu 5 kilo apa? Yang mana? Yang mana? Yang Cairan. yang ini. Ya, cairan ini. Kan yang bisa menyusut cairannya, sehingga kalau semangkanya itu terjadi penguapan atau penyusutan, yang hilang cairannya. Kenapa hilang 5? Karena kan awalnya dari 15 menyusut jadi 10. Jadi nanti akan kehilangan 5 kilogram dan itu terjadi pada cairannya yang hilang. Sehingga 12 dikurangi dengan 5, jawabannya cairannya tinggal 7. Sehingga kadar airnya adalah 7 per 10 kali 100% nih. Berarti jadi berapa? Menjadi 70%. Ada pertanyaan? Pak boleh minta soal kadar-kadar lagi, Matthew masih kurang ngerti. Oh gitu ya. Ya besok-besok di tryout kita tambah Yang soal nomor kadar. 5, Pak. Ya besok-besok atau nanti kita. Sekarang kayak kuis tadi nomor 2, Pak. Oh kayak kuis. Sebentar. Saya kasih ruangan. Saya tambah kuis ya. Sebentar. Saya Iya, tambah cari kuis. papan hijau dulu. Sebentar. Oke, artinya kita cari dengan soal yang lain ya, atau belajar dengan soal yang lain. Misal ya, jadi sebuah ini kalau nanti angkanya kurang bagus tidak apa-apa ya, karena panjang membuatnya mendadak. Jadi sebuah jeruk, nah, beratnya berapa jeruk biasanya beratnya Nana? 800 gram gitu ya, 800 gram dengan kadar 80% air atau dengan kadar air 80% ya. Nah, kemudian 3 hari berikutnya ya bobotnya tinggal 500 gram
500 gram itu setengah kilo. Berarti ini jeruknya adalah jeruk besar ya, jeruk Bali. Ya, jeruk Bali ini. Nah, tentukan kadar airnya sekarang. Nah, Kadar airnya kan 80%. Berarti kadar padatnya itu 20%. ya, berarti jeruk pada kondisi A ya, kondisi A. Gimana berarti? Atau cari dulu, lalu nanti silakan beri di kolom chat silakan kamu sebutkan jawabannya. Kalau angkanya kurang begitu bulat atau tidak bulat, tentukan saja angka dalam bentuk pecahannya. Ayo dicoba dulu tentang kadar-kadar ini. Ingat, yang nyusut itu bukan padatannya, yang menyusut adalah cairannya. Dicoba dulu. Oke, sudah ada yang menjawab satu anak. Oke, Angel sudah menjawab. Ya, siapa lagi yang mau menjawab? Dan jawaban Angel adalah benar. Ayo, siapa lagi yang mau menjawab lagi? Berapa jawabannya, Pak? Sebentar lagi kita hitung bersama-sama. Ada lagi yang mau menjawab? Matthew belum bisa. Oh, belum bisa. Oke, kita coba kita bahas dulu. Nanti kita tambah lagi satu soal lagi. Jadi pada kondisi A pada awalnya kan beratnya kan 800 gram anak-anak. Di mana 800 gram itu ternyata kadar airnya adalah 80. Artinya pada kondisi A itu jeruk kan terdiri atas air dan padatan ya. Nah, sehingga airnya itu adalah 80% dari berat. Sedangkan padatannya berarti tertinggal berapa? 20% dari 20%. berat. Artinya di sini 80/100 kita kalikan dengan berapa? Kalikan dengan 800. Ketemu berapa? Coret-coret 6 140 gram. 140 gram. Nah, artinya padatannya ya kita hitung juga, yaitu 20/100 kita kalikan 800 ya. Maka sisanya dari 160 gram. Nah, nanti ya ketika kondisi A itu, nah kondisi ketika 3 hari berikutnya kan menyusut. Menyusut tinggal berapa? Ya. Tinggal 500 gram. gram. Ingat, Berarti kalau hilangan yang 300 dikatakan menyusut, yang hilang itu airnya, apa padatannya? Airnya. Air. Sehingga kondisi B itu ya, diingat-ingat sama, ada air dan padatan, tapi yang padatan itu harus sama beratnya. Beratnya harus sama, yaitu 160 Berarti airnya gram. Nah, sehingga yang berkurang adalah airnya. Kamu tambah berapa kalau nanti saya jumlah menjadi 500 gram. Karena ternyata setelah 3 hari berikutnya tinggal 500 gram totalnya nih. Berarti airnya tinggal berapa? gram. Maka airnya itu 500 kita kurangi 160. Ya, berarti tinggal berapa ini airnya? 340 gram air. Dari sini kita bisa mencari kadar pada kondisi B ini. Kadar air pada kondisi B. Ingat, kadar air berarti jumlah air per seluruhnya, ya enggak?
Seluruhnya dikali 100%. Airnya tinggal berapa? Airnya adalah tinggal 340. Seluruhnya berapa? Seluruhnya 500 gram. Kita kalikan dengan 100%. Jawabannya berapa? 60? 60? 60. 60 berapa? 68. 68%. Itu tentang kadar air yang menyusut. Oke, ada pertanyaan? Nggak ada pertanyaan? Ada pertanyaan apa enggak? Tidak ada. Kita tambah ya soalnya ya. Satu lagi ya. Iya. Oke, ya. Di sini ada minuman. Minuman jus. Jus pakai es ya. Nah, siapa suka jus? Saya. Nah, bagus. Nah, jus apa enaknya ya? Ayo, jus apa Jus enaknya? apel, jus apel, Apel. jus apel enak sama jus Nah, jeruk. ini ya jus apel dengan kadar air 90% ya, memiliki massa. Massa itu sama dengan berat ya, sama dengan bobot, yaitu 400 gram. 400 gram itu sekitar 1 gelas lah ya, 1 gelas yang besar. Oh, gelas yang kecil itu 250. Nah, pakai saja 1 gelas saja ini. 200 gram ya. Jadi minuman jus apel dengan kadar air 90% memiliki massa atau berat saja wis ya. Beratnya adalah 200 gram ya, sekitar 1 gelas. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Tidak. Nah, kemudian jus apel dituang ya pada mangkok ya, dan ditambah air, ditambah 300 gram air. Nah, pertanyaannya berapa kadar baru kadar air? Kadar air yang baru. Nah, ya, silakan dicari dulu. Jadi minuman jus apel kadar airnya adalah 900% ya. Memiliki berat 200 gram. Kemudian mungkin karena ini ya ada yang agar banyak. Nah, jadi dijualnya biar lebih banyak terjual, maka ditambah apa? Ditambah 300 gram air ya, diencerkan maksudnya. Pertanyaannya berapa kadar air yang baru? Silakan dicari dulu. Pak, kalau cara cari kadar air yang baru gimana? Ya tinggal apa tadi? Yaitu padatan atau apelnya ya. Per seluruh apa? Seluruh berat. Ingat beratnya yang baru jadi berapa? Kan awalnya 200 Oh, 300 ditambah gram. 300 gram. Tapi sebelumnya kamu harus mencari tahu dulu ya, jus apelnya itu kan 90%-nya kan air. Maka padatan apelnya berapa? Padatannya itu jangan dikurangi ya, atau jangan ditambah. Yang ditambah itu apanya? Air sekarang ya. Kalau tadi kan nyusut, kalau sekarang enggak susut, ini tambah. Jadi yang bertambah adalah airnya. Silakan yang sudah menemukan boleh chat Pak Enjang. Wah, ini sudah ada yang chat Pak Enjang. Angel. Silakan yang lain. Kira-kira itu kadar airnya akan bertambah atau berkurang anak-anak? Bertambah. Bertambah, yang namanya juga ditambah air ya. Ya, silakan.
Ada yang mau jawab? Oke, kita jawab ya. Jadi nanti dari jus apel ini pada kondisi awal tentu saja terdiri dari zat cairnya dan zat padatnya ya. Walaupun jus kan ada padat-padatnya itu ya. Nah, cairannya berapa? Ini sudah disebutkan 90%, maka 90/100 kita kalikan dengan 200. Berapa anak? 180. 180 gram ya. Lalu berarti padatannya ya 100. sisanya ya, atau 10%-nya. 10% kali 200 berarti berapa? 20 gram. Yang jangan diubah yang mana? Yang jangan diubah adalah yang padatannya ini ya. Kenapa? Karena ditambahkan yang di sini adalah yang ditambahkan adalah airnya yang ditambahkan, bukan padatannya ya. Oke, ada pertanyaan? Nah, Tidak. berikutnya berarti apa? Kita cari apa berikutnya? Maka kita akan mencari kadar baru. Caranya bagaimana? Ya, berarti ini jumlah air dibagi berat total ya. Nah, dikali dengan 100%. Di sini sudah ada yang menjawab. Oke. Nah, maka jumlah airnya berapa yuk? Sekarang jumlah airnya. 480. Kan 180 ditambah dengan 300 gram. Ya enggak? Apa itu 300 gram? Ya. Yaitu air yang ditambah. Ya, yang Berat ditambah. totalnya berarti berapa? Berat totalnya itu. 480. Dari mana? Dari 180 ditambah 300. Tambah semuanya ya, tambah semuanya. Jadi ini ya ditambah lagi dengan 20 ya. Berapa berarti? Nah, 300 ditambah dengan 20 gram 200 ya. Berarti 500 gram. Nah, kali 100%. Nah, ini sudah ada yang ngecat ini. Oke. Berarti ini berapa? 180 tambah 300. 480 per 500 kali 100% ya. Berapa? Coret-coret ya. Ini dibagi 5. Jawabannya adalah 96%. 96%. Ya. Oke. Wah, Matthew betul ya. Jawab 3 kali, yang terakhir betul. Angel juga betul. Sampai sini ada pertanyaan tentang kadar-kadar ini ya. Nah, ini sebenarnya kadar ini kita tinggal mencari. Kenapa? Oh iya, screenshot. Ya, jadi memang kalau kadar ini sebenarnya kita mencari pecahan ya, tapi di sini untuk kadar air terkadang kita harus mengetahui konsep dasar dari pengurangan kadar. Terkadang kalau ada penyusutan buah misalkan ya, itu yang menyusut adalah airnya. Ya. Jadi padatannya tetap. Kita lanjut. Sekarang nomor berapa berarti? Nomor 7. Nah, ini. Berapa panjang X? Wah, Pak, kok ada 45 derajatnya di sini, Pak, dalam sebuah segitiga. Nanti kamu di SMA akan Ini sin kalau kostan kan? kamu akan mempelajari sin, kos, dan tangen ya. Tangen ya, kosekan, sekan. Nah, itu seperti itu. Nah, tapi itu kan ini pelajaran SMA ya. Kita tidak pakai. Nah, tentu saja ini yang sederhana. Artinya kalau ada sebuah segitiga siku-siku, salah satunya sudutnya 45, ya enggak? Berarti sini berapa berarti sini? Berarti sini siku-siku adalah 90 derajat. 90. Nah, maka sudut yang lain berapa? Berapa sudut ini? 45. 45. Artinya kalau di sini 45, di sini 45, berarti segitiga ini segitiga apa? Sama kaki. Segitiga sama kaki, siku-siku sama kaki ya. Ingat-ingat kalau segitiga siku-siku apapun yang memiliki
salah satu sudutnya adalah 45 derajat, itu artinya segitiga siku-siku sama kaki. Jadi kalau di sini X ini juga adalah X. Ada pertanyaan? Nah, di sini yang diketahui adalah sisi miring. Nah, bagaimana berarti cara menentukan ini X-nya? Pakai rumus apa kemarin? Pitagoras ya. Nah, Pitagoras. Sehingga nanti ini 12 ini cara mencarinya adalah akar dari X kuadrat ditambah X kuadrat. Nah, lanjutkan yuk. X kuadrat tambah X kuadrat berapa yuk? Aku nggak pakai triple Pitagoras saya. Pakai triple ini kan enggak ada, bukan triple. Ya enggak, karena sama. Ya. Oke, lanjut. 12 sama dengan akar X kuadrat plus X kuadrat. X kuadrat tambah X kuadrat berapa? 2x kuadrat. 2x kuadrat. Kalau saya akar yang bisa keluar X-nya apa duanya? 2. X-nya. X-nya, karena X-nya yang kuadrat. Jadi apapun kuadrat kalau diakar nanti dia akan dapat keluar dari akarnya. X-nya keluar, yang di dalam adalah duanya. Lalu berikutnya apa yang bisa kita lakukan? Berarti berapa X-nya? 12 bagi 2 kah? 12 dibagi bukan 2 tapi akar 2. Oke. Ada pertanyaan? 2 toh? 6. Nah, berarti 12 per akar 2. Ada enggak? Enggak ada kan di sini kan ya? Nah, maka ini akan kita ubah dirasionalisasi ya. Caranya gimana? Kalau inginnya akar 2-nya itu di bawah menjadi hilang, menjadi di atas, kita kalikan dengan sekawannya. Jadi kita kalikan ini dengan akar 2 per akar 2. Ya. Kan enggak mengubah nilai kan ya, karena akar 2 per akar 2 kan 1. Sehingga kita kalikan 12 kali akar 2 menjadi 12 akar 2. Lalu akar 2 kali akar 2 berapa yuk? 1. Loh, kok 1? 2. Itu kalau 2 ya, akar 2 kali akar 2 2. Akar 4 kali akar 4 4. Akar 7 kali akar 7 7 gitu kan ya. Sehingga 12 akar 2 dibagi 2 berapa? 6 akar 2. 6 akar 2. Berarti jawabannya yang A. Gampang kan ya? lumayan. Lumayan. Nah, jadi Lumayan. kalau pada sebuah segitiga siku-siku sama atau pada sebuah ini ya persegi ya. Untuk ini kan namanya kan diagonal pada sebuah persegi. Kalau ini X misalkan ini adalah diagonal ya. Nah, jadi untuk mencari diagonal itu sebenarnya kalau ini sama ya, maka caranya tinggal dikalikan akar 2. Jadi misalkan kamu punya ini. Nah, ini cara cepatnya ya. Bentar. Jadi misalkan kamu punya sebuah persegi, lalu tengahnya adalah diagonal ya. Tentu saja ini namanya sisi. Berarti cara mencari diagonal tinggal apa? Tinggal sisi dikali dengan akar 2. Ya. Jadi misalkan kamu punya persegi nih, perseginya ini adalah 8 8. Berapa diagonalnya? Maka jawabannya adalah 8 akar 2. Ngerti ya? Nah, sehingga kalau dibalik nanti bagaimana untuk mencari sisi sama dengan diagonal dibagi akar 2. Ya, seperti itu. Nah, ini. Berarti ya ini hubung kayak gini pakainya. Iya, jadi kalau di cara cepatnya, kalau ini adalah 12, maka X-nya berapa? Ya, 12 akar 2. Lalu kita modifikasi ini dengan cara dikalikan akar 2-nya kali akar 2 sehingga menjadi 6 akar 2. Ada pertanyaan? Tidak ada? Nomor 7 silakan kalau ada pertanyaan. Tidak ada ya? Gampang sekali ini. Ada cuma mau screenshot. Silakan. Kita lanjut ke nomor berapa sekarang? Nomor Screenshot, Pak. Ya, silakan. Nah, nomor 7 berarti nomor 8 ya. Nomor 8 ini caranya sudah kita bahas pada tryout yang kedua. Bahkan ini lebih mudah daripada tryout yang kedua. Ini gimana berarti caranya? Berarti
Berapa kali berapa ini berarti? Pada awalnya ini ada berapa jalan ini? 9. Nah, 1, 2, 3 ya. Yang di sini juga ada 3 alternatif. Sehingga 3 kali 3. Jawabannya adalah 9. Oke, gampang. Kita lanjut. Nomor berapa sekarang? 9. Wah, bahasa Inggris ini. If the base. Base apa artinya base itu berarti? Apa base Sisi. itu? Dasar. Dasar ya, dasar. If the Dasar. base of triangle is increased by 10%, artinya yang bawah itu kan kalau ini awal misalkan A ini adalah B, maka pada kondisi yang kedua A-nya itu tinggal atau increase, increase tambah ya. Increase tambah berarti berapa persen? Kalau awal itu kan 1 itu berapa persen anak-anak? 100. 100%. Sekarang tambah 10 berarti berapa persen? 110 dong. 110% dari A. Nah, tapi tingginya nanti berkurang ya, decrease 10%. Berarti tingginya tinggal berapa B? 90%. Tinggal 90% B. 90%. Nah, yang ditanyakan adalah berapa persentase triangle, new triangle daripada original one. Original itu berarti aslinya. Berarti tinggal kita apakan ini? Tinggal kita hitung yang ini ya. Nah, ya sudah. Berarti luasnya itu gimana anak-anak caranya luasnya? Luas itu alas kali tinggi atau A kali B kali setengah gitu kan ya. Atau setengah kali A kali B sama saja. Setengah. Nah, karena di sini adalah berkurang ya, maka originalnya seperti ini originalnya. Nah, kemudian yang baru jadi bagaimana Pak? Yang baru Pak? Yang baru berarti menjadi luas yang baru yang ini ya. Luas L aksen berarti caranya adalah ini berarti setengah dikali A-nya yaitu 110% A dikali 90% B ya. Nah, setengah kali misalkan ini kita jadi pecahan biasa jadi berapa? 110/100 A dikali 90/100 kali B. Ya, terus kita sederhanakan. Gimana? Sederhanakan. Ini Ya, misalkan nih coret jadi berapa? 100. 55. Terus mana lagi? Ini sama ini 11 sama 20. 11 sama 20. Terus biru. Ini sama ini 9 sama 9 2. sama 2. Oke, kita coret 9 sama 2. Mana lagi? Sehingga jadi berapa? 9. 99. 99/200 apa? AB. AB ya. 99/200 AB. Nah, pada kondisi aslinya luasnya adalah alas kali tinggi dibagi 2 atau setengah kali alas kali tinggi ya. Nah, atau setengah AB. Berarti ini berapa ini? Berarti 50% atau 50/100 ya. Atau setengah, sorry, setengah aja wis ya. Setengah AB gitu kan ya. Setengah AB. Ya, jadi kalau kita bandingkan gimana berarti? Dibandingkan. Berarti 99 AB per 200 dibanding setengah AB. Nah, gimana ini caranya? Agar jadi 1 ini kita kalikan berapa yang bawah? Yang ini kita kalikan 2. Ini juga kita kalikan 2 gitu kan ya? Jadi berapa ini? Ini kali setengah berarti jadi apa? Jadi AB. Ini kali 2, coret-coret menjadi 99 AB. Coret-coret ya habis ya. Menjadi berapa? Menjadi 99 ini 100 ya, sorry. Ini 100 ini.
Jadi menjadi 99/100. Berarti berapa anak-anak? 99%. Ya, nanti caranya ini B. Jadi yang D jawabannya. Ada pertanyaan? Enggak, tunggu Pak, aku mau screenshot. Ya, oke. Oke. Jadi ini adalah kondisi original. Nah, ini kondisi modifikasinya. Oke, lanjut. Sekarang kita ke nomor berikutnya. Nomor 10. Wah, ini main-main saja ya. Kira-kira mana yang cocok ini anak-anak? Tunggu Pak, tunggu Pak. Kita lihat apanya dulu. Oh, yang A. Alasannya apa alasannya? Alasannya Itu kan gimana? tinggal kita logika aja. Kalau setiap pola Oh, tuh pasti tangannya ada yang lurus, ada yang ke bawah, ada yang oke, ke atas. tangannya. Jadi pola ketiga itu yang cocok tangannya yang belum ke atas. Oh ya, tangan Badannya yang ketiga. cocok harus ada kotak. Yang belumnya ke atas. K1 atau pola 1, pola 2, pola 3 gitu kan ya. Nah, berarti ini tangannya lurus, turun, naik. Ya, betul, naik. Terus badannya sekarang. Badannya kotak. Setiap pola Setiap pola ada satu kotak 2 segitiga ya. Berarti ini pola yang ketiga 2 segitiga. Berarti pola berikutnya kotak. Terus bentuk kakinya. Nggak ada sepatu. Tidak bersepatu dan tidak ada kaki ya. Karena ini sudah ada bersepatu, ini kakinya telanjang kaki ya, tidak bersepatu. Yang di sini adalah tidak ada kakinya. Berarti jawabannya adalah yang A, betul sekali. Lanjut nomor berikutnya, nomor 11. Ini pernah dibahas ya kemarin ya? Sudah apa belum kemarin? Ini sudah dibahas. Sudah dibahas. Jawabannya apa? Yang A, kita kan gunain Pitagoras waktu itu. Berarti jawabannya apa? Yang A kemarin ya? Ya, yang A. Saya lupa, yang A ya? Oke, nanti dicek lagi ya jawabannya ya. Yang apa yang D kemarin? Oh, yang A. Oke. D. Hah? Yang D ya? Yang apa yang D ya kemarin ya? Kunci jawabannya D. Oh, enggak, jangan lihat kunci jawabannya, nanti bisa kita ganti kok kunci jawabannya. Ya. Jawabannya itu tapi katanya salah malah jawabannya D. Ya, oke, nanti kita cek atau kita ganti kuncinya di tryout yang ketiga, kita ganti yang A. Oke, kita lanjut nomor 12. Wah, ini gampang juga ini ya. Kita akan tinggal mencari yang diagonal ya. Nah, seperti yang tadi Pak Ejang katakan, kalau misalkan ini adalah 1, ini 1, maka diagonalnya berapa? Pak, yang tadi Pak. Yang mana? 11. 11, jawabannya A. Penjelasannya silakan lihat di pembahasan 2 hari yang lalu ya. Karena sudah dibahas. Oke, nomor 12. Nah, di sini kita mencari kelilingnya. Berarti kalau kita lihat ada bagian yang lurus, ada bagian yang berupa diagonal. Nah, kita hitung saja yang lurus karena lebih mudah ya. Yang lurus ini adalah 1 ya, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 anak-anak ya, ada 8 ya. Berarti yang lurus ada 8. 8 kali berapa? 8 kali 1 cm. Berarti 8 cm. Nah, kemudian yang miring nih, yang miring. Yang miring. Miring nih, kalau nanti kita akarin dua. Nah, kalau ini 1-1 berarti seperti yang tadi ya. Ya. Nomor 10, 11 itu. Kenapa? 11 kok enggak ada. 11 silakan lihat Sudah dibahas pembahasannya. pertemuan 2 hari lalu. 2 hari yang lalu, dicek lagi, dilihat lagi. Kalau 10? Oh, kan 10 sudah tadi ya. Nah, yang A. Ya.
Oke, kita lanjutkan. Jadi ingat tadi ya, jadi kalau misalkan kita punya sebuah persegi, kita cari diagonalnya, tinggal dikalikan sisi dikali dengan akar 2 ya. Sehingga di sini sisinya 1, berarti diagonalnya adalah akar 2. Ada berapa yang miring-miring ini? Yang diagonal ini? 6. Kita hitung. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. 6 kali 8 akar ditambah 2. 6 Jadi akar 6 akar 2. Berarti totalnya adalah 8 8 tambah 6 akar 2. 2. Berapa 6 tambah 8 akar 2? Ya, tetap tidak bisa dihitung ya. Karena yang 6 itu kan perkalian dengan akar 2 ya. Jadi jawabannya yang A. Ada pertanyaan? Tidak. Tidak ada. Pak, itu total ya, Pak? Total. Oke. Ya, jadi keliling itu adalah yang bagian yang paling luar saja ya yang dihitung ya. Kita lanjutkan nomor 13. Wah, ini soal teleskopik ini anak-anak. Biasanya kita cara menyelesaikan teleskopik adalah dengan cara gimana? Pak, Kenapa? itu matnya itu aku request soal teleskopik ya, Pak. Oh, besok ditambahi soal-soal teleskopik. Ya, maksudku. Oke, noted, dicatat oleh Pak Ijang. Besok-besok kita tambah soal teleskopiknya. Nah, kuncinya di teleskopik itu bagaimana, Nana? Di mana kuncinya teleskopik itu? Cari polanya dulu. Cari pola sederhana. Biasanya ada di awal-awalnya. Misalkan seperti ini, kita bongkar nih ya. Jadi 3 min 4/3 ya kita bongkar saja. Misalkan jadi seperti pecahan biasa. Menghitung pecahan biasa ya. Menjadi berapa ini? 5/3. 9/3 dikurangi 4/3 menjadi 5/3. Kita bongkar yang kedua, 3 dikurangi 8/5 nanti akan menjadi 15/5 ya. Kita kurangi 8/5 jadi berapa itu? 2, 3/5. Nanti menjadi 7/5 ya enggak? Yang ketiga 3 kurangi 12/7 berarti itu sama dengan 21/7 dikurangi 12/7 ya. Jadi berapa? 1/2/7. Buat pecahan biasa saja. 9/7. 9/7. Kalau kemudian kalau kita Ini tulis kan sudah punya hasilnya polanya gitu. 5/3 dikali 7/5. Iya, maka nanti kita akan bisa coret-coret. Mana yang bisa coret-coret nih? 5 coret ya enggak? Oh, yang ini 7 soalnya coret. polanya gini toh. Nah ya, polanya berarti miring ke kiri ya. Nah, Berarti sehingga yang tertinggal di depan adalah tinggal yang bawah saja, kemudian sama yang terakhir. Maka kita harus meneliti juga yang terakhir ini pembilangnya berapa ya. Maka yang ini kita akan cari pembilangnya. Maka ini kalau 1007 ya, maka kalikan 3 maka adalah 3021/1007 dikurangi 2012/1007. Berapa anak? 3021 dikurangi 2012. 1009. 1009 nah pernya adalah 1007 tapi di sini nanti kalau kita sandingkan dengan pola teleskopiknya dengan yang lain maka nanti 1007-nya sudah kita sederhanakan atau dicoret dengan angka sebelumnya ya enggak? Sehingga yang tertinggal pembilangnya tertinggal adalah 1009 yang penyebutnya tinggal 3 ya enggak? Yang 3 yang ini. Nah, sehingga gimana nih 1009 dibagi dengan 3. Maka jawabannya adalah C. Nah, yang mana? C apa D? Ya, kita Kan hitung. jadi pecahan campuran itu. Ya, dibagi 3 ya. 3, 9, sisanya 1, nolnya turun. 3 lagi ya. Nah, 9. Terus 19. 1, 9. Kali berapa ini? Kali 6. Berapa? 18 sisa 1. Maka jawabannya adalah 336 1/3. Maka jawabannya adalah yang A.
Betul kemarin? Ya, ada pertanyaan? Tidak ada. Soal berikutnya nomor 14. Ini soal yang Bu, Pak, terakhir. aku mau kerjain dulu, Pak. Yang mana? Nomor 14. Ya. Ya, coba. Ayo. Ini kuncinya kan sudah dibagi ya. Kuncinya bisa lihat di aplikasinya mungkin ya, dilihat aja. Nah, tapi coba kita lihat di sini, ini adalah tentang perbandingan ya. 10 orang dapat menyelesaikan sebuah pekerjaan dalam waktu 4 hari. Nah, ini bisa kita cek namanya beban pekerjaannya atau kadar pekerjaannya, atau yang mengatakan seperti itu juga boleh. Oke, sekarang jika 8 orang mengerjakan pekerjaan yang sama, berapa waktu yang dibutuhkan? Nah, jadi ini kadar kerjanya, pekerjaan. Saya buat bahasa kadar ya. Atau beban juga boleh. Beban pekerjaannya itu bisa dikerjakan oleh 10 orang dalam waktu 4 hari. Nah, boleh kita buat ini menjadi 40 ya. Bebannya berarti 40. Kemudian ternyata di sini 8 orang mengerjakan pekerjaan yang sama. Maka waktu yang dibutuhkan, maka caranya gimana berarti? Aku sedang. Maka waktunya sama dengan kadar pekerjaannya ini kita bagi dengan apa? Kita bagi dengan 8. Maka 40 dibagi 5. Ya, maka berapa jawabannya? 40 bagi 8 ya, sorry. 40 bagi 8. Berarti jawabannya adalah 5. 5. 5 hari. Jadi atau juga boleh dibuat seperti ini. Pekerjaan satu kali pekerja 1 kali waktu 1 juga boleh, sama dengan pekerja 2 kali waktu 2 juga boleh, karena angkanya harus sama. Maka 10 dikali 4 itu harus sama dengan 8 Ya, dikali waktu aku yang kan kedua. Jadi waktu yang kedua adalah 40/8. Jadi waktu kedua adalah 5. aku memang pakai cara itu. Ya, caranya macam-macam ya. Macam-macam. Oke anak-anak, sementara sampai nomor 14 dulu ya. Nanti akan kita lanjut pada pertemuan yang akan datang. Oke, kita akhiri dulu ya. Sampai ketemu nanti di IPA. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Tidak ada ya? Oke. Jangan lupa